Akan penuhi tantangan daripada Harry Pras ini. Sebenarnya orang ini mau nantang apa? Ayo kita saksikan terlebih dahulu video daripada Harry Pras, seorang al-alim, al-allamah, al-mujaddid, syekhul YouTube. Harry Pras, berikut ini videonya. Mereka itu harus buka kitab, bawakan kitab kepada saya. Mereka kan NU, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, begitu kan? Mas Heri, ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita kan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video dari Ustadz Chani Oye ya, di channel YouTube Chani Oye. Ini beliau menjawab tantangan dari seorang yang tidak asing lagi, yaitu Harry Pras, si pesilat lidah, yang menentang akan menerima perbedaan jika memang kitabnya ada. Tapi biasanya orang-orang Wahabi itu kan gemar mengingkari janji dengan berbagai macam alasan, maka janji-janjinya itu akan diingkari, dan itu mengingkari janji itu adalah sebagian dari tanda-tanda orang munafik. Biar tidak terlalu lama-lama, kontennya tidak terlalu panjang, mari kita langsung simak videonya. Sekarang ini musim orang-orang yang menantang untuk membuktikan suatu hujjah ataupun kitab, atau ya menantang debat, meskipun pada akhirnya ujung-ujungnya kaum sebelah itu ketika yes untuk menantang ahli sunnah wal jamaah, ya kita tahu sendiri pada akhirnya terkadang ya mereka itu melarikan diri, tidak ada kabar. Ada orang yang mengajak diskusi dari kelompok sebelah itu, tapi setelah kami sanggupi mereka malah hilang kabar. Dan sekarang ada juga tantangan dari seorang al-alim, al-allamah, al-mujaddid, al-mujtahid, syekhul YouTube, yaitu Harry Pras. Dan kami akan penuhi tantangan daripada Harry Pras ini. Sebenarnya orang ini mau nantang apa? Ayo kita saksikan terlebih dahulu video daripada Harry Pras, seorang al-alim, al-allamah, al-mujaddid, syekhul YouTube. Harry Pras, berikut ini videonya. Mereka itu harus buka kitab, bawakan kitab kepada saya. Mereka kan NU, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, begitu kan? Mas Heri, ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita kan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu. Sangat luar biasa sekali Harry Pras ini menantang ahli sunnah wal jamaah, utamanya kaum Nahdliyin atau orang-orang NU, Nahdlatul Ulama. Kata Harry Pras ini, ayo tunjukkan mana kitabnya Imam Syafi'i. Kalau seumpama kalian ahli sunnah wal jamaah atau warga NU bisa membuktikan di dalam kitabnya Imam Syafi'i bahwa pendapat beliau begini-begini, maka Harry Pras katanya mau menerima perbedaan pendapat. Luar binasa ya, orang ini luar binasa. Kemana ya, kemarin-kemarinnya dia kemana? Bukankah memang ulama itu lintas 4 madhab sering berbeda pendapat? Lalu kenapa para Wahabi atau Anda sendiri kok sering berteriak ini bid'ah lah, ini haram lah, ini apalah? Loh, kalau memang kita itu mampu membuktikan kitabnya Imam Syafi'i, maka seharusnya kalian sudah sejak dulu berhenti untuk menuduh bid'ah. Ayo kita buka sekarang kitabnya Imam Syafi'i. Tapi masalahnya apakah Wahabi atau Harry Pras ini mampu bisa baca kitab? Ini kan problem. Tapi oke lah, yang namanya ahli sunnah wal jamaah selalu berbagi ilmu pengetahuan dan bukan kebohongan sebagaimana para sutat-sutat Wahabi. Ayo kita sekarang buka kitab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Harry Pras harus mampu untuk menerima perbedaan pendapat. Pertama kita baca dalam kitab karya Imam Syafi'i, juz pertama halaman 322 terbitan Darul Ma'rifah. Wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Imam Syafi'i berkata, dan saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan lalu si mayit didoakan. Hal ini diperkuat oleh pendapat atau pernyataan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, seorang ikon ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada juz ke-6 halaman 320 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa 'alaihi Syafi'iyyu wattafaqa 'alaihi al-ashabu. Dan dianjurkan, disenangi orang yang sedang berziarah ke kuburan itu ngaji Al-Qur'an yang gampang baginya. Lalu setelah ngaji Al-Qur'an di sisi kuburan tersebut, dia mendoakan si mayit. Hal ini dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah disepakati oleh ashabus Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'i
Syafi'iyah itu menganjurkan orang yang sedang berziarah ke kuburan agar ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Oleh sebab itulah, Hari Pras DKK tolong berhenti kalian itu menuduh bid'ah apabila kalian memang mampu menerima perbedaan pendapat, apalagi sampai-sampai berani melakukan kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang dilakukan oleh Abu Haidar As-Sundawi. Ya Allah, ini kan parah ya, sikapnya Wahabi itu parah kawan-kawan. Kemudian kita baca dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi atau Hari Pras DKK-nya ya, tepat pada juz ke-23 halaman 101. Wa minhum man qala balil kunutu sunnatun ratibatun haitsu qad sabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata wa ruya anhu annahu ma zala yaqnutu hatta faraqad dunya wa hadza qaul Syafi'i. Di antara ulama ada yang mengatakan bahkan kunut di waktu salat subuh itu hukumnya sunnah ratibah. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi kita itu berkunut subuh, dan juga ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu membaca doa kunut subuh hingga beliau wafat. Hal ini merupakan pandangan ataupun pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat Imam Asy-Syafi'i hukum kunut subuh itu sunnah. Sekarang kenapa para Wahabi itu kok berteriak-teriak bid'ah? Katanya mau menghargai perbedaan pendapat. Kemana saja kalian selama ini? Oleh sebab itu, kalau belum banyak bahan referensinya, sudah, jangan keluar-keluar bid'ah terus. Baca itu kitab-kitab ulama kalian sendiri. Hal ini juga diperkuat di dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, tepat pada juz ke-5 halaman 176, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Mazhabus Syafi'i rahimahullahu annal kunuta masnunun fi sholati subhi daiman. Mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amin, bahwasanya kunut subuh itu hukumnya sunnah. Artinya kita selalu dianjurkan, selalu disunahkan membaca doa kunut subuh, baik ada nazilah ataupun nggak ada nazilah. Sunnah, bukan wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mujiman yang nggak ngerti mazhab Syafi'i tapi sok yes. Ayo mulai sekarang Hari Pras maupun kawan-kawannya, sudah kalian berhenti menuduh bid'ah hukum doa kunut subuh, kecuali kalian memang keras kepala, meskipun Hari Pras sudah mengatakan sanggup dan mau menerima perbedaan pendapat, katanya sih, katanya. Tapi kita kan butuh bukti, bukan cuma keluar-keluar di YouTube ya. Kemudian kita baca dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i juz pertama halaman 167, terbitan Darul Ma'rifah Beirut. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa ahabbu ilayya isyruna li annahu ruwiya an Umar wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi thalathin. Dan saya lebih senang salat qiyam Ramadan, salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Isyruna, 20 rakaat. Li annahu ruwiya an Umar. Hal itu berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar, yaitu salat tarawih qiyam Ramadan sebanyak 20 rakaat. Wa kadzalika yaqumuna bi Makkah. Begitu juga sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat juga dilakukan oleh penduduk kota Makkah. Wa yutiruna bi thalathin. Kemudian setelah sholat qiyam Ramadan, setelah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, mereka sholat witir 3 rakaat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau lebih senang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Lalu pertanyaannya, mengapa para Wahabi itu kok banyak sekali yang menuduh bid'ah sesatnya sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih kalau 20 rakaat, sampai-sampai ada yang berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um ini, yaitu Zulkarnain Al-Maduri Al-Kaburi Al-Kucruki itu kawan-kawan. Dia sudah melakukan kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i yang katanya Imam Asy-Syafi'i lebih senang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sak witirnya. Kok bisa ya youtuber-youtuber Wahabi ataupun surat-suratnya sanjungannya kok senang berdusta atas nama ulama? Kemudian kita juga baca dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i juz kedua halaman 105, terbitan Darul Ma'rifah Beirut. Wastuhibba at-ta'anni bis-suhuri ma lam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu ay yakuna al-fajru tala'a fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Dan dianjurkan at-ta'anni bis-suhur, dianjurkan makan sahur itu santai, pelan-pelan saja selama waktu itu belum dikhawatirkan dekat dengan masuknya waktu salat subuh atau fajar. Fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Karena kalau sudah hampir fajar, sudah hampir waktu subuh masuk, maka kata Imam Asy-Syafi'i, saya senang berhenti makan sahur. Lah inilah yang kita sebut dengan imsak. Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf, jelas menganjurkan adanya imsak atau berhenti makan sahur kalau kita sudah merasa khawatir takut masuk waktu subuh. Sebelum subuh itu sudah kita dianjurkan berhenti makan sahur. Ini pandangan ulama salaf. Lalu kenapa para Wahabi itu kok teriak-teriak bid'ahnya imsak? Bahkan sampai-sampai ada yang berani berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti yang dilakukan oleh Bapak Zainal Abidin Al-Wahabi Al-Kaburi itu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudahlah kepada Hari Pras maupun Wahabi-Wahabi yang lain, sudah kalian berhenti untuk menuduh-nuduh bid'ah.
perbanyak dulu bahan bacaannya. Apalagi kalian keluar-keluar mengikuti ulama salaf. Salaf yang mana? Inilah Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf, jelas ulama salaf. Beliau ternyata membolehkan ini, menganjurkan ini. Tapi kalian kok malah menuduh bid'ah. Apalagi katanya mau menerima perbedaan pendapat. Selama ini kalian kemana? Kemana kalian? Makanya kalian itu sukanya keluar-keluar sebelum mencari tahu terlebih dahulu. Ini kan repot kawan-kawan. Oleh sebab itu kami katakan, Wahabi itu sebenarnya tidak butuh hujah, melainkan butuh hidayah. Kami doakan semoga Heri Pras maupun Wahabi yang lainnya segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga mereka ketika sudah mengetahui pandangan ulama-ulama Syafi'iyah ataupun pendapat Imam Asy-Syafi'i, mereka sadar lalu menerima perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Heri Pras sendiri. Katanya mau menerima perbedaan pendapat apabila dia itu dibacakan kitabnya Imam Asy-Syafi'i, karena memang dia tidak bisa baca kitab ya. Oleh sebab itu minta dibacakan. Oke, sudah kami bacakan. Tinggal Heri Pras sendiri apakah menerima perbedaan pendapat atau dia mau melawan dan menentang pernyataan dirinya sendiri. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.